Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat siang. Saya dengan Dr. Amel yang menjaga di klinik pada siang hari ini. Ibu, punten, dengan ibu siapa? Ibu Indah, Ibu Indah, untuk usianya berapa, Bu? 40 tahun, 40 tahun. Untuk alamatnya di mana? di Jalan Aceh. Jalan Aceh. Nah, ini adanya anak ibu. Iya dong. Untuk nama adanya siapa? Rio, Ya. Untuk usianya? baru tadi sih dok, baru Kemarin. kemarin. Baru 24 jam berarti ya. Dan sekarang udah mau pulang berarti ya, Bu ya? Oke aja. Jadi hari ini izin saya untuk melakukan pemeriksaan screening untuk mengecek ada tidaknya kelainan dari penyakit jantung bawaan pada anak ibu, karena pemeriksaannya itu sebenarnya umum untuk dilakukan pada anak-anak baru lahir untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyakit jantung bawaan. Nanti untuk pemeriksaannya akan saya cek dari area dada anak ibu dari mulai kepala sampai ujung kaki, dan nanti ada alat namanya oximeter juga untuk mendeteksi adanya gangguan pada distribusi oksigen melalui pembuluh darah. Nanti untuk pemeriksaannya akan saya lakukan secara lembut ya Bu ya, dan aman juga. Ibu tidak usah khawatir. Nanti saya izin minta tolong pada Ibu untuk bantu menemani proses pemeriksaan untuk menenangkan dari adanya ya Bu. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanya tidak Bu? Cukup dok, Ibu setuju tidak untuk dilakukan pada anak Ibu screening ini? setuju. Alhamdulillah. Ibu silahkan saya angkat ke bed pemeriksaan. Saya cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Kita lakukan cuci tangan dengan nama WHO. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan dengan persiapan dari alatnya terlebih dahulu. Ada stetoskop yang dikhususkan untuk neonatus. Kemudian ada juga dari oximeter khusus neonatus, ada tensimeter atau sphygmomanometer juga untuk neonatus sesuai dengan ukuran dari mansetnya sekitar 5 cm untuk anak 0 sampai 1 tahun. Baik, yang pertama ini kita pastikan dari lingkungannya terlebih dahulu untuk kering, bersih, kemudian membuat dari anaknya nyaman. Pada anak ini tidak menangis, kemudian kering juga, bersih, dan tenang. Kemudian setelah itu kita cek dari secara keseluruhan di seluruh badan dari bayinya apakah terdapat adanya sianosis sentral, dimulai dari area hidung, kemudian bibir, sekitar bibir, lidah sampai ke ujung-ujung jari apakah terdapat adanya kebiruan atau sianotik. Kemudian selanjutnya kita nilai dari respiratory rate-nya dengan membuka dari pakaian bayinya. Kita nilai di area dadanya untuk pengembangan dari area dadanya selama 10 detik, kemudian kita kalikan 6 karena kita bertujuan untuk menilai selama 60 detik atau 1 menit. Nah, pada neonatus ini normal sekitar 40 sampai 60 untuk respiratory rate-nya. Kemudian setelah respiratory rate kita nilai terkait dengan denyut nadinya atau heart rate-nya, itu dapat dinilai dari arteri brachialisnya, kemudian dinilai dari arteri radialis, arteri femoral, serta dorsalis pedis, dan keseluruhan itu mengharuskan untuk sinkron. Adanya sinkronisasi kita nilai dari kuat angkatnya, kemudian amplitudonya, kemudian regularitasnya. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan pengecekan dari inspeksi area dada pasien, dimulai dari simetrisasinya, apakah simetris atau tidak, kemudian ada bulking atau tidak pada area dadanya, ataupun area ictus cordisnya ini biasanya tidak terlihat atau sulit untuk dinilai. Kemudian selanjutnya kita bisa nilai untuk palpasinya, kita nilai dari ictus cordisnya apakah terdapat denyutnya atau tidak, kemudian kuat angkat atau tidak, serta regularitasnya. Kemudian kita auskultasikan untuk menemukan ada tanda dari murmur, ada tidaknya tanda murmur. Nah, untuk pemeriksaan ini dinilai sesuai dengan lokasi dari auskultasi, yaitu aortik di ICS 2, dextra parasternal, kemudian di pulmonalnya di sinistranya, kemudian di tricuspid di ICS 4 parasternal sinistra, dan yang terakhir itu adalah mitral di midclavicle ICS 5 sinistra. Kita nilai ada tidaknya murmur atau tidak gitu. Kemudian selanjutnya untuk pengecekan selanjutnya itu adalah pengecekan dari oximeter. Jadi untuk penilaian oximeter itu kita pastikan dulu bayinya tenang. Kemudian kita nyalakan dari alatnya, oximeternya. Kita nyalakan dan kita pastikan terdapat adanya infrarednya
dan ada fotodetektornya. Kita bisa nilai di area manus ataupun di area pedis dengan untuk infrared itu berada di dorsumnya gitu. Kita bisa nilai di telapak tangan terlebih dahulu. Setelah dari telapak tangan kita bisa nilai di dorsumnya. Kemudian kita lakukan pengelompokan berdasarkan penemuan dari algoritma. Apabila kurang dari 90 maka fail. Untuk 90 sampai 95% dengan perbedaan antara di manus dan di pedis itu lebih dari 3%, maka kita akan merepeat sebanyak 3 kali. Kemudian apabila lebih dari 95% maka itu artinya oximeternya itu adalah normal. Kemudian selanjutnya kita lakukan penilaian terkait dengan tensi sphygmomanometer atau tekanan darah pada bayinya. Bisa kita menggunakan manset yang berukuran 5 cm pada bayi yang berusia 0 sampai 1 tahun. Kemudian kita posisikan pasien apabila pasien tidak mampu untuk berdiri ataupun belum mampu untuk berdiri, maka baringkan seperti bayi dengan memastikan lengannya ini sejajar dengan jantung. Kemudian setelah itu pastikan bayinya juga tenang dan kita menggunakan mansetnya dengan memposisikan area bladder centernya ini di area 3 cm di atas fossa orbital dan mengarah ke arteri brachialis. Kemudian setelah terpasang kita lakukan pengecekan dari arteri brachialisnya ada atau tidak. Kemudian kita gunakan stetoskop kita. Kita pasangkan. Kita cek dari arteri radialisnya sambil memompa dari tubing ini sampai kurang lebih 20 mm air raksa atau arteri radialis ini tidak ada. Kemudian setelah itu kita naikkan 30 mm air raksa. Setelah menaikkan 30 mm air raksa, kita turunkan sebanyak 2 sampai 3 mm air raksa sampai bertemu dengan bunyi pertama itu adalah sistol. Dan untuk bunyi terakhir itu adalah diastol. Kemudian kita klasifikasikan untuk hasil dari tekanan darah pada neonatusnya sesuai dengan usia. Kemudian kita lepaskan dan rapikan kembali pakaian dari bayi. Baik, alhamdulillahirabbil alamin untuk screening mulai dari ada tidaknya gangguan dari penyakit jantung bawaan pada bayi, kemudian oximeter pada neonatus serta blood pressure pada neonatus telah selesai. Dan untuk pemeriksaan tekanan darah itu bisa juga dilakukan dengan metode flash. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.